deh ya. Oke, yuk. Kak, ini gimana nih hari ini berkurban? Ini bisa ceritain nggak sapinya pemilihannya seperti apa? Jadi hari ini kita mau berkurban, ini kebetulan hari kedua, hari Idul Adha kedua. Terus aku kebetulan biasanya tuh di dekat rumah atau di pondok, tapi tahun ini aku mau bikinnya di kantor. Kebetulan kemarin ngeliat teman-teman di kantor bilang, Pak kali-kali bukannya bikinnya di kantor dong, biar kita juga pada dapet gitu. Oh yaudah deh kita bikin di kantor. Terus kemarin nyari-nyari, nanti aku kasih videonya juga deh ya, ada beberapa aku cari-cari, terus aku dapetin. Ini sapinya aku yang ini. Nah, sini kamu aku gini. Nah, ini kemarin apa? Ingat nggak beratnya berapa? Ya udah ya. Oke. Sebelah sini. Nah, tenang. Dapat kemarin ada beberapa pilihan, ada yang beratnya 350, ada yang beratnya 400, terus ada yang beratnya 800. Paling gede kalau nggak salah kemarin pas aku cari dia yang beratnya 850-an. Ya udah akhirnya ini aku pilih yang medium yang di 600 kg. Ini jenis sapinya sendiri apa? Bang Dani, jenis sapinya apa namanya? Limosin. Ini limosin juga. Oh, jenis sapi limosin. Oh, mimisan. Oh, kekencengan deh kayaknya ditariknya. Ini uniknya dinamain haula. Iya, karena kemarin kan kalau misal kita baca kisah-kisahnya kan tentang apa sih kisah kurban itu. Kisah kurban ini kan mengambil inspirasi dari kisahnya Nabi Ibrahim ketika dia diberikan perintah sama Allah untuk mengorbankan sesuatu yang paling dia sayangin, yaitu Nabi Ismail. Nabi Ismail itu kan kebetulan anaknya gitu kan. Jadi aku pikir, oh esensinya seharusnya bisa sama nih buat kita yang melakukan kurban. Kita harus melepaskan satu hal yang paling kita sayang. Kebetulan adalah Haula, si anak aku ini yang paling aku sayang gitu ya. Jadi ya aku coba untuk kesian ya. Bang Dani kayaknya kekencangan deh. Mimisan katanya. Tadi pas dulu lagi lari. Mimisan dia. Kayaknya harus di. Iya, jadi karena esensinya pengorbanan Nabi Ibrahim terhadap Nabi Ismail, jadi aku pikir mungkin esensinya kalau saat ini ya pengorbanan aku terhadap satu yang paling kucintai namanya haula gitu. Walaupun kan nggak secara harfiah gitu ya, tapi mungkin kita sekarang terikat sama harta benda, jabatan, terus popularitas dan lain-lain sebagainya. Ini bentuk salah satu pengorbanan. Melibatkan Kana Mirah nggak sih untuk mencari sapi? Melibatkan haula. Jadi kemarin kita berdua-dua ya nyari. Kebetulan Amira dia nggak ikut karena dia takut sama pas melihat proses potongnya, dia takut. Jadi dia bilang udah kamu aja deh sama haula, nggak ikutan. Tapi tahun ini total kurbannya ada berapa Kak Haikal? Satu aja kita, insya Allah. Bakal diserahin kemana aja? Pertama buat rekan-rekan kerja yang ada di kantor gitu. Kan kalau nggak salah tuh aku lihat ada sepertiga buat kerabat atau tetangga, sepertiga buat fakir miskin, sepertiga buat saibul kurban. Jadi ya ini kita bagi-bagi aja, ntar buat ada karyawan, ada juga buat tetangga-tetangga, terus juga buat nanti buat di rumah ada beberapa. Kan melibatkan haula ya waktu milihnya. Iya. Dia ada request warna gitu nggak sih, kan anak kecil ya? Sebenarnya kemarin tuh dia ngeliat di depannya sini rata-rata tuh kan dilihat tuh ada kayak putihnya, dia tuh suka yang ada putihnya gitu. Kemarin ada lagi sebenarnya yang beratnya 800, jadi pas kalau berat 800 tuh bahkan didudukin pun sama kita bisa gitu. Cuman karena kita lihat itu terlalu besar, malah takutnya malah pas prosesnya jadi rapet, jadi akhirnya kita pilih yang agak sedang aja. Kak, tadi kan aku lihat juga haula kayaknya empati banget sama hewan yang sampai kasihan. Lihatnya gimana sih? Iya, dia suka banget sama hewan. Dia di rumah kita ada pelihara ikan, terus ada pelihara burung, terus kemarin juga sempat pelihara kelinci. Amira juga pelihara kuda. Jadi dia dari kecil udah kita biasa untuk dekat sama hewan. Kamu kenapa? Kak, tapi kalau untuk mengajarkan apa itu sapinya mimisan. Kak, tapi kalau untuk ngajarin makna Idul Adha ke anak itu seperti
makanya kita ajak ke sini kan, karena ada esensi dia untuk berbagi kan. Karena aku pingin ngajarin dia kayak coba deh kasih lihat gimana proses pemotongan dan pembagian ini ke orang-orang yang memerlukan. Oke, Oke. thank you Ya. Kak. Oke, yuk. Kak, ini gimana nih hari ini deg-degan? Ini bisa ceritain nggak sapinya pemilihannya seperti apa? Jadi hari ini kita mau berkurban, kebetulan hari kedua, hari Idul Adha kedua. Terus aku kebetulan biasanya tuh di dekat rumah atau di pondok, tapi tahun ini aku mau bikinnya di kantor. Kebetulan kemarin ngeliat teman-teman di kantor bilang, Pak kali-kali bukanya bikinnya di kantor dong, biar kita juga pada dapat gitu. Oh yaudah deh kita bikin di kantor. Terus kemarin nyari-nyari, nanti aku kasih videonya juga deh ya, ada beberapa aku cari-cari, terus aku dapetin. Ini sapinya aku yang ini. Nah, sini kamu aku gendong. Nah, ini kemarin apa? Ini nggak beratnya berapa? Ya udah ya. Oke. Sebelah sini. Nah, tenang. Dapat kemarin ada beberapa pilihan, ada yang beratnya 350, ada yang beratnya 400, terus ada yang beratnya 800. Paling gede kalau nggak salah kemarin pas aku cari dia yang beratnya 850-an. Ya udah akhirnya ini aku pilih yang medium yang di 600 kg. Ini jenis sapinya sendiri apa? Bang Dani, jenis sapinya apa namanya? Limosin. Ini limosin juga. Oh, jenis sapi limosin. Oh, mingsan. Oh, kekencengan deh kayaknya ditariknya. Ini uniknya dinamain haula. Iya, karena kemarin kan kalau misal kita baca kisah-kisahnya kan tentang apa sih kisah kurban itu. Kisah kurban ini kan mengambil inspirasi dari kisahnya Nabi Ibrahim ketika dia diberikan perintah sama Allah untuk mengorbankan sesuatu yang paling dia sayangin, yaitu Nabi Ismail. Nabi Ismail itu kan kebetulan anaknya gitu kan. Jadi aku pikir, oh esensinya seharusnya bisa sama nih buat kita yang melakukan kurban. Kita harus melepaskan satu hal yang paling kita sayang. Kebetulan adalah Haula, si anak aku ini yang paling aku sayang gitu ya. Jadi ya aku coba untuk kesian ya. Bang Dani kayaknya kekencangan deh. Mimisan katanya. Tadi pagi dulu lagi lari. Mimisan dia. Kayaknya harus di. Iya, jadi karena esensinya pengorbanan Nabi Ibrahim terhadap Nabi Ismail, jadi aku pikir mungkin esensinya kalau saat ini ya pengorbanan aku terhadap satu yang paling aku cintai namanya Haula gitu. Walaupun kan nggak secara harfiah gitu ya, tapi mungkin kita sekarang terikat sama harta benda, jabatan, terus popularitas dan lain-lain sebagainya. Ini bentuk salah satu pengorbanan. Melibatkan Kak Amira nggak sih untuk mencari sapi? Melibatkan Haula. Jadi kemarin kita berdua-dua ya nyari. Kebetulan Amira dia nggak ikut karena dia takut sama pas ngeliat proses potongnya, dia takut, jadi dia bilang udah kamu aja deh sama Haula, aku nggak ikutan. Tapi tahun ini total kurbannya ada berapa Kak Haikal? Satu aja kita, Insya Allah. Bakal diserahin kemana aja? Pertama buat rekan-rekan kerja yang ada di kantor gitu. Kan kalau nggak salah tuh aku lihat ada sepertiga buat kerabat atau tetangga, sepertiga buat fakir miskin, sepertiga buat saibul kurban. Jadi ya ini kita bagi-bagi aja, ntar buat ada karyawan, ada juga buat tetangga-tetangga, terus juga buat nanti buat di rumah ada beberapa. Kan melibatkan Haula ya waktu milihnya. Iya. Dia ada request warna gitu nggak sih, kan anak kecil ya? Sebenarnya kemarin tuh dia ngeliat di depannya sini rata-rata tuh kan dilihat tuh agak ada kayak putihnya, dia tuh suka yang ada putihnya gitu. Kemarin ada lagi sebenarnya yang beratnya 800, jadi pas kalau berat 800 tuh bahkan didudukin pun sama kita bisa gitu. Cuman karena kita lihat itu terlalu besar, malah takutnya malah pas prosesnya jadi repot, jadi akhirnya kita pilih yang agak sedang aja. Kak, tadi kan aku lihat juga Haula kayaknya empati banget sama hewan yang sampai kasihan lihatnya gimana sih? Kak? Iya, dia suka banget sama hewan. Dia di rumah kita ada pelihara ikan, terus ada pelihara burung, terus
kemarin juga sempat pelihara kelinci, Namira juga pelihara kuda. Jadi dia dari kecil udah kita biasa untuk dekat sama hewan. Kamu kenapa? Nah, tapi kalau untuk mengajarkan apa itu Sapinya mimisan. nah, tapi kalau untuk ngajarin makna Idul Adha ke anak itu seperti apa? Makanya kita ajak ke sini kan, karena ada esensi dia untuk berbagi kan. Karena aku pingin ngajarin dia kayak coba deh kasih lihat gimana proses pemotongan dan pembagian ini ke orang-orang yang memerlukan. Oke. Oke. Oke, thank you, Kak.